Kocak, ini mukanya nggak simetris. Ah, gimana sih? Pause hops, pause hops, pause hops, pause hops. Jeng 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 jeng. Unboxing and review DC Multiverse Superman versus Atomic Skull. Halo guys, balik lagi sama Pause Hop di sini. Kali ini gue mau mereview yang gede-gede nih. Tuh bisa kalian lihat, studio box gue aja sampai kelihatan samping-sampingnya. Tuh biasanya kan nggak pernah kelihatan ya. Ini tuh box gede karena memang two pack ya. Ada dua figur di dalamnya. Ada Superman sama Atomic Skull. Karena memang gue pengen ngoleksi Justice League yang klasik, jadi gue pilih Superman yang ini. Alasan gue milih Superman yang ini tuh karena suitnya dia itu biru muda gitu. Sedangkan Superman versi lain itu dia biru tua gitu. Nah, kayak di gambar ini nih. Dan gue ngerasa berdasarkan review-review yang ada, mukanya ini paling cocok sih, paling ganteng kan. Jujur gue nggak suka Superman yang senyum kayak gini ataupun Superman yang agak bulky kayak gini. Gue lebih prefer yang ini nih, yang mukanya tegas gitu. Tapi gue penasaran juga sih gimana ya dalamnya ya, karena ini kan tipe boxnya tuh box tertutup ya, dia nggak window, dia packaging tertutup dan ini masuk ke Gold Label Edition. Dan ayo kita lihat boxnya. Seperti yang gue bilang, boxnya ini tertutup biar memberi kesan premium karena ini memang Gold Label Collection. Jadi kayak diberi kesan spesial aja gitu. Gue suka sih memberi kesan premium, terus ada artistik komiknya juga di belakangnya. Cuma kekurangan box kayak gini adalah kita nggak tahu barangnya gimana. Apakah bakal bagus atau justru mengecewakan. Tapi jujur kali ini feeling gue nggak enak sih. Mungkin nggak usah lama-lama lah ya. Langsung aja kita bareng-bareng unboxing. Dan ini dia figur Superman-nya. Bentar-bentar. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih? Apa cuma gua doang ya? Dan ini dia figur Atomic Skull-nya. Anjay. Jujur aja sih gue lebih emes pas megang figur Atomic Skull-nya ini dibanding figur Superman tadi sih. Gak tau kenapa lebih keren aja gitu. Selanjutnya untuk aksesoris kita dapat dua buah optional hands buat Superman. Dua-duanya tangan terbuka kayak gini. Oke, dua buah tangan untuk Atomic Skull-nya, satu terbuka dan satu tertutup. Keren, keren, keren. Dan satu buah efek untuk base-nya atau untuk stand-nya. Jadi kalian bisa buat diorama di efek ini. Lalu seperti biasa kita juga dapat card, ciri khasnya McFarlane, dapat dua card, satu card Superman, satu card Atomic Skull, dan dua stand base buat masing-masing figur. Dan gak akan gue buka. Jadi total untuk aksesoris yang kita dapetin itu ada segini banyak. Ya oke lah ya, terlebih lagi kita dapet stand buat diorama-dioramaannya. Kita dapet optional hand. Cuma yang gue sayangkan adalah kita nggak dapet tangan Superman yang mengepal nih di tangan kanannya nih. Yang kita dapet tuh cuma tangan kirinya. Padahal kan ikonik banget ya pose nonjoknya Superman tuh. Aduh sayang banget. Berlanjut ke detail. Untuk detail Atomic Skull, gila ini sculptingnya keren banget coy. Paintingnya juga oke banget. Tapi ada yang bilang katanya ini sculpting atau moldingan bodinya itu cuma nge-copy dari McFarlane yang Lex Luthor. Ya tapi menurut gue nggak masalah sih, karena keren-keren juga sih, nggak kelihatan banget juga sih. Tuh kalian bisa lihat di tangannya sampai detail-detail lengan robotiknya atau body robotiknya tuh kelihatan banget ya. Terus di tangannya juga nih tangan clear part buat efek nembaknya. Kalau yang tadi yang di sebelah kanan itu kan efek kayak megang api gitu ya. Tuh, api di kepalanya juga keren banget, clear part gitu guys. Gila. Kakinya juga detail. Robotiknya tuh berasa banget gitu loh. Jujur gue lebih amazed, lebih suka sama figur Atomic Skull-nya. Tuh di kakinya. Amazed banget ini gue speechless sih. Keren banget figur Atomic Skull ini nih. Ya walaupun pewarnaannya cuma dua lah ya, warna
ungu muda sama ungu tua, sama hitam sih, 3 sih, sama hitam di bagian matanya. Untuk belakangnya juga keren ya ini, nggak polos, banyak sculpting robotiknya. Tuh, bagian belakang apinya tuh keren banget ya. Gila, mantap lah. Selanjutnya untuk Superman. Bentar. Perhatiin deh mukanya. Kayak nggak simetris gitu. Tuh. Anjir, dari belakang kupingnya memble. Gak jelas. Jujur gue bete banget, tapi ya udahlah, gue lanjutin aja ya. Untuk muka sebenarnya ini keren ya, terutama di paintingnya. Dia tuh nggak warna kulit doang, dia ada blushingnya gitu di pipinya tuh, ada warna merah kalau kalian perhatiin. Cuma memang nggak simetris aja nih, nggak jelas nih si McFarlane quality controlnya. Anjir lah. Terus untuk bodinya ini juga keren ya, S-nya tuh nonjol dan bukan printing atau painting, jadi di sculpting gitu. Untuk baju birunya juga keren sih ini. Terus untuk suit ini tuh nggak polos aja biru doang gitu, di tangannya tuh ada sculpting juga di pergelangan tangan. Terus di pinggangnya juga ada tekstur gitu, jadi nggak biru beneran biru doang polos gitu, nggak, dia ada teksturnya. Dan menurut gue ini keren sih. Tuh bisa kalian lihat di samping sininya juga. Sorry, maksudnya bukan pinggang tadi, tapi lebih ke badan samping. Terus untuk bagian belt dan underwear, kebetulan gue dapet yang catnya ada yang dempul gini nih, ngegumpal gini nih, tapi ya udahlah, minor. Untuk belt dan underwear sih oke aja. Terus bagian kakinya juga ya biasa aja karena nggak ada detail macam-macam. Bagian telapak juga biasa. Untuk bagian cape-nya ada lipatan-lipatan atau kerutan-kerutan. Bahannya itu fleksibel ya, kayak plastik karet gitu. Gue nggak ngerti sih, cuma itu bagian belakangnya biasa aja sebenarnya sih, karena kan memang kostum klasik tuh polos ya. Nah ini dia nih bagian kepala belakangnya. Telinganya tuh turun satu memble gitu. Gue nggak tahu kenapa ini head sculpt-nya. Kisinya tuh jelek banget McFarlane. Tapi untuk sculpting rambut sebenarnya ini oke, cuma mukanya aja ini miring, mencong. Berlanjut ke detail aksesoris. Untuk tangan Superman ini ya oke sih, kelihatan uratnya, terus juga kelihatan kerutan-kerutannya, warnanya juga oke, dan kelihatan juga kuku-kukunya tuh kalau kalian perhatiin cukup detail. Terus untuk tangan dari Atomic Skull ini juga detail, tangan robotiknya gue suka banget. Tuh, satu terbuka dan satu tertutup. Sculpting robotiknya tuh berasa banget, nggak polos aja. Sekalian lihat lah ya. Tuh, dari depan, belakang, bawah, atas, tangan mengepal dan tangan terbukanya oke banget ini. Lalu untuk efeknya ini yang menurut gua paling keren sih. Clear part, terus ada pijakan kakinya ya buat kaki figurnya. Ada 4 atau 5 ya total. Banyak lah untuk memposekan dioramanya. Keren sih ini. Ini tuh sebenarnya efek dari Atomic Skull-nya ceritanya, jadi api-api ungu gitu, clear part gitu. Ya walaupun head sculpt Superman-nya kocak ngeselin abis, tapi efek clear part ini cukup mengobati sih, terutama dari figur Atomic Skull-nya juga. Untuk artikulasi Atomic Skull, kepalanya bisa muter 360 derajat, bisa ngangguk-ngangguk juga kayak gini, bisa tengleng-tengleng juga kayak gini. Terus untuk tangan nggak bisa muter 360 derajat karena di sini ada penghalangnya nih di bahunya, di shoulder padnya ngalangin banget, jadi nggak bisa muter 360 derajat. Dan ke belakangnya juga cuma bisa segini tuh, karena terhalang shoulder padnya. Terus untuk ke samping lumayan tinggi, bisa segini jauh. Untuk siku bisa ditekuk segini jauh karena double joint. Bicep tricep bisa muter kayak gini. Bagian pergelangan tangan juga bisa diputar kayak gini. Bagian perut ke depannya bisa segini jauh, ke belakangnya bisa segini jauh. Bagian perut atas bisa diputar kayak gini. Jadi ada 2 artikulasi, dan juga perut bawah bisa diputar kayak gini nih, di bagian pinggang lah ya. Untuk kaki ke depannya bisa segini jauh, ke belakangnya cuma bisa segini jauh karena ada penghalang. Untuk ke samping lumayan tinggi, bisa segini jauh. Bagian lutut bisa ditekuk segini jauh karena double joint. Bagian pergelangan kaki bisa diputar kayak gini. Bisa juga ke atas kayak gini, ke bawah kayak gini, dan bisa ditekuk kayak gini. Untuk Superman penyok, kepalanya juga bisa muter 360 derajat kayak gini. Bisa ngangguk-ngangguk juga kayak gini. Bisa tengleng-tengleng juga kayak gini. Bagian tangan bisa muter 360 derajat kayak gini. Ada butterfly joint-nya juga di sini. Untuk ke sampingnya bisa diangkat segini jauh. Untuk sikunya cuma bisa ditekuk segini jauh karena single joint. Gak tau kenapa beda. Bicep tricepnya bisa diputer kayak gini.
Bagian pergelangan tangannya juga bisa diputar kayak gini. Bisa dikebawahin kayak gini dan dikeatasin kayak gini. Untuk perut ke depannya bisa segini jauh. Ke belakangnya bisa segini jauh. Bagian perut atas bisa diputar kayak gini. Begitu juga dengan bagian perut bawah atau pinggangnya nih. Untuk kaki ke depannya bisa segini jauh. Ke belakangnya cuma bisa segini karena terhalang underwear. Ke sampingnya bisa segini jauh. Bagian lutut bisa ditekuk segini jauh karena double joint. Untuk pergelangan kaki bisa diputar kayak gini. Bisa dikebawahin kayak gini. Dikeatasin kayak gini. Dan ditekuk kayak gini. Selanjutnya perbandingan dengan DC Multiverse Batman dan DC Direct Green Lantern. Kalau dilihat-lihat sih ini klop gitu ya. Apalagi Sweet Superman, Batman sama Green Lantern ya. Karena ketiganya itu kan sama-sama klasik ya. Ya walaupun gue dapet Superman yang penyok, tapi gue dapet Sweetnya tuh yang bagus sih, biru muda gini. Jujur gue lebih suka ini. Karena klop tuh kalau disandingin sama Batman klasik dan Green Lantern klasik. Kalau untuk Atomic Skull-nya ini terlihat lebih futuristik sih. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kan namanya enemy-nya kan, musuhnya kan. Ya so far untuk tingginya sih setara dan klop sih. Proporsi oke sih secara proporsi berarti. Untuk Atomic Skull posenya bisa kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Dan kayak gini. Untuk Superman penyok bisa kayak gini. Kayak gini. Kayak gini, dan kayak gini. Dan ini contoh pose diorama di atas stand base efeknya nih. Kalau kayak gini sih kelihatan keren ya. Karena Superman-nya kan dari samping ya, jadi nggak kelihatan muka penyoknya. Ya, overall untuk produk ini gimana ya? Dibilang kecewa ya banget. Karena kan yang gue incer tuh emang Superman ya, tapi gue dapet yang kayak gini coba. Apalagi head sculpt-nya gitu. Head sculpt itu menurut gue core-nya dari sebuah figur. Kalau head sculpt-nya cacat, ya berarti ini minusnya mayor, bukan minor lagi gitu. Dan ini penyok gak simetris. Kecewa gue. Walaupun memang ketolong dari suite-nya Superman-nya yang biru muda bagus ini nih, cakep suite-nya. Terus dari figur Atomic Skull yang bikin gue amazed, keren banget. Terus efeknya juga keren. Bisa dibilang ketolong sama itu semua sih. Cuma nanti ya udah deh, gue coba custom head sculpt sih, mau gak mau sih. Nggak ada pilihan lain cuy. Kalau dijual juga terus beli produk ini lagi yang baru gitu, sama aja hasilnya jadinya. Ya mau gak mau kita custom lah ya. Keluar uang lagi sih. Kampret emang McFarlane. Dan yang paling gue kecewa adalah gue beli ini lumayan mahal bro. Gue beli ini tuh di harga 945.000. Gila, yang gue dapet malah begini Superman-nya, kecewa banget gue. Kalau gue custom head sculpt lagi kan gue keluar uang lagi ya. Aduh. Tapi udahlah. Mungkin sekian aja video kali ini. Video ini memang penuh kekecewaan ya, walaupun ada rasa syukurnya juga sih karena ketolong Atomic Skull dan lain-lainnya tadi. Tapi ya udah, segini aja video kali ini. Dan untuk produk ini rating dari gue. Sampai jumpa. Jeng 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 jeng. Selesai. Yeay.